Desa Tanjung. Desa Tanjung merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah 493.210,5 hektar, Desa Tanjung terbagi menjadi 9 dukuh, yaitu Padukuhan Grembyuk, Padukuhan Talok, Padukuhan Ngablak, Padukuhan Tegalsari, Padukuhan Karangnongko, Padukuhan Gulon, Padukuhan Samawe, Padukuhan Gejugan, dan yang terakhir Padukuhan Bulu. Desa Tanjung, saderengipun Desa Tanjung, kanggo rumiyin menika sejarah wonten ing padukuhan kala wau ingkang dipunwastani Dukuh Semawe. Dukuh Semawe niku dukuh ingkang piyantunipun mesen ugi tanganipun ngawi-awi dhateng sedaya makhluk. Dukuh ingkang rumiyin piyambak paring asma pun Eyang Jogobaya menika Semawe ingkang kathah sumberipun kathah toyanipun. Dukuh ingkang dipunwastani Dukuh Kauman ugi Dukuh Jempruk. Dukuh Kauman menika dadosaken masjid menika nggih ingkang ndamel jeneng menika nalika Eyang Jogobaya. Dukuh Jempruk, Kauman, Dukuh Mawe menika dados tunggal diwastani Dukuh Semawe menika tunggal RT. Para desa ingkang paling rumiyin piyambak nggih wonten ing Dukuh Semawe. Jugan menika saderengipun diparingi nami ingkang maring nami nggih Eyang Jogobaya menika diwastani lurah wonten ing Gejugan. Nggih kejujugane para masyarakat, jujugane para derek-derek ingkang badhe nderek ngibadah salat. Mriki Tanjung ingkang maringi nami menika wilayah mriki niku Desa Tanjung ingkang maringi nami di Eyang Jogobaya pun Desa Tanjung. Menika rumiyin menika kathah wit-wit Tanjung. Menika sejarahipun Eyang Rogolunting. Eyang Rogolunting menika tunggal kandungipun menika nggih sedaya gangsal. Eyang Rogolunting dados mantunipun Eyang Jogobaya. Setelah sampun sepuh jawab kalian Eyang Jogobaya mengko akhire tuwa yen mati mengko aku dimakamke nang endi. Akhiripun dipun tujuaken wonten ing Tegalan, ingkang langkung dhuwur. Akhiripun saestu ninggal menika dipun bayaken yen gunungan itu dipun namakan yen pemakamanipun menika dadoske makam Eyang Rogolunting. Eyang Jogobaya lan ugi Eyang Rogolunting, Eyang Jogobaya saderengipun sedo maring sejarah maring wasiat kaliyan Eyang Rogolunting. Mengko nek kowe ninggal mengko sampai awakmu ngelekno karo anakmu yen mengko nganti yen bisa turun kaping 9 kuwi isih kena amur kuwi. Setelah menika pun turun kaping 9 ingkang akhir dan pun turun 9 niku sih unggalipun sing jenenge Matrejo.
Materjo niku bapakipun Pak Bayang Jumadi menika BBM pun nyanjang putanipun ning menawa aku mati aja digawa nang warke nang ngene mbahmu Rogo Runting, aku dokokno nang Semawe. Maka aku entuk tayo entuk aku kuwi kon ndokoke nang makam Semawe. Allah dipun serai saking pemerintah desa sebagai suami penggenakan kunci karena dari makam yang Rogo Runting itu dimulai dari tahun 2019. Mengenai cerita dari Eyang Rogo Runting, yaitu menurut dari yang saya tahu, ya semoga ada ternyata bermanfaat bagi kita semua. Yaitu dia adalah perantauan, jadi bukan orang sini. Setelah saya telusuri mungkin dari lewat istikharah dan meditasi saya juga begitu, yaitu keturunan dari bangsawan Mataram, dari bangsawan Mataram. Mungkin juga itu akhir dari Mataram dulu, dikarenakan dari peninggalan yang sudah ada, dari bentuk ritual yang saya temukan itu ada yang keris juga, ada yang tongkat juga, ada yang satu akid juga, banyak. Bahkan dari sebagian warga yaitu mempunyai anggapan bahwa yaitu beragama Hindu. Tapi setelah saya terus-terusan saya kaji, beliau itu juga Muslim yang taat juga, yaitu dari beberapa yang saya temukan juga ada yang Quran kecil, ada yang tasbih, dan dari bentuk mimpi yang jelasnya, yang jelas mimpi saya sering saya bertemu itu satu amalan gak usah banyak, itu dia bilang cukup sholawat nariyah. Nama muslimnya itu Romani. Nama Rogo Runting itu cuma julukan dari warga. Nah, setelah sampai di sini yaitu dari yang Tongli atau yang Rogo Runting ya mengelana, yaitu ke timur katanya ya, ke timur kemana nggak dijelasin, ke timur tuh jalan terus pada tempat tinggal atau gimana ceritanya itu menikah sama sesepuh orang sini ya, sama sesepuh orang sini yang namanya yang Martopolo ya, yang Martopolo yang bertempat di kampung Semawe nikah dan penyanyi ya, yang Condrowati ya, lihat sini dan sekitar ini punya keyakinan kalau yang Rogo Runting adalah orang yang ikhlas dan beribadah, dan dia selalu tirakat kalau dan tirakat lah prosesnya itu sampai nggak memikirkan dirinya sendiri. Puasa, zikir sampai badannya kan rontang-ranting ya, dari bahasa Jawa ini sampai setelah yaitu orang mengatakan Rogo Runting, Rogo ini rontang-ranting itu karena tirakat ya. Kalau dari para peziarah itu masing-masing yang judulnya dari berbagai dari Jawa Barat juga ada, apalagi dari daerah sini orang tua ada orang Surakarta, yang banyak juga orang Solo itu pasti ya orang Solo ya macam-macam sih mencari yang namanya Rogo Runting itu sampai 14 tahun ya. Makanya saya ketemu orang baru 2 tahun kemarin, 15 tahun sampai sekarang kan baru ketemu tahun 2020 hari-hari tertentu kalau malam pas hari haulnya sih awal siap
Sarban diambil hari Kamis Wage, Jumat Wage. Saya mantan kepala desa Tanjung sini dituakan oleh masyarakat sini. Gundekan itu tradisi turun temurun dari kakek-kakek saya, pendahulu saya yang dulu itu dilaksanakan setelah tanam padi bunting. Tempatnya itu kalau nggak Serambi Masjid ya di tempat pendoponya Pak RW kata jadi sekreter. Kalau dulu ya zaman dulu ya tempat kakek saya kan luas, tapi sekarang tempatnya di Serambi Masjid. Bawa tumpeng kecil, dikasih urapan sayur apa itu sayuran lah, dari sayuran urapan dari mbah-mbah sampai sekarang itu belum pernah ditinggalkan, pasti dilaksanakan. Mereka itu semua bawa dalam satu kamar, bawa ke sampai masjid sana, dimasukkan bareng hanya itu didungani, minta sama yang kuasa biar selamat yang ditanam, selamat yang nanam, nanti keluarnya bagus, hasilnya bagus. Itu tujuannya. Dekat desa itu juga sejak zaman Belanda, cuman kalau wayangannya itu kemungkinan setelah merdeka, dilaksanakan setelah panen raya. Untuk acaranya bawa panggang ayam itu dibawa ke sana, bawa ke tempat nanti wayangan. Setelah ngumpul itu kenduri sedekah desa itu. Setelah itu diadakan wayangan siang. Itu biasanya lakonnya aja pasem, kalau tidak Sri Mulih ya Sri Boyong itu pakem itu. Setelah kumpul kenduri wayangan itu nanti malamnya itu tirakatan. Kalau tempat memang sepanjang pengalaman saya itu tempatnya ya dulu kakek saya ya, turun kakek saya itu pernah tidak di tempat keturunan kakek saya itu ada. Terus sudah katakan ada musibah ya, ada kejadian yang aneh lah, masa orang hampir sekampung mentret semua itu betul terjadi itu. Itu masalah tempat. Kalau sejak wayangan pertama sama memang hanya satu kali masih nggak wayang. Ada kejadian yaitu ada ular dan kira-kira yang paling di muka itu hanya kurang lebih 1 meteran. Itu terus diikuti belakang-belakangnya itu nempel mas, kayak kalau disunduk itu. Itu saya tahu sendiri karena saya udah besar itu di tempat kakek saya. Terus disuruh pulang, wis balio sok wayang nek, tak terusnya wayang pulang. Ular itu pulang sendiri ke tempat sumber itu. Ya hilangnya di situ. Sak periode itu banyak ular keliaran di wilayah sumber air. Nah, itu dia sekilas tentang sejarah Desa Tanjung. Masyarakat di Desa Tanjung sendiri mayoritasnya adalah beragama Muslim. Terlihat dari banyaknya masjid-masjid yang bagus dan indah di masing-masing dusunnya, serta pagelaran-pagelaran pengajian akbar dengan peserta yang hadir mulai dari ratusan bahkan ribuan peserta. Ya belum dimakan santri tapi untuk keparuh ya banyak anak-anak mungkin itu sepuh pengen nganu suka dengan saya. Sebenarnya saya itu sebetulnya belum mampu, tapi belum itu diminta keterangan, diminta ngaji ya bagaimanapun
dianggap saya itu bisa mengaji dan meminta ilmu kira-kira. Tapi ternyata terbaliknya sebalik. Nah, ada masa beruntung itu dibutuhkan ya apa? Bagaimana nanti kita yang nawa itu nggak ada apa-apa. Masjid, nah di masjid itu saya latih untuk jiwa santri. Walaupun orang dekat, tetangga, tapi nyantri. Jadi masak di masjid, membawa apa itu kendil dalam, nah, untuk masak, kelihatan menyantri. Tapi ini kan jauh dari pesantren, jauh sekali. Adanya kacangan itu kan dekat, letak kan, Sosari itu jauh, ya kira-kira 15 km. Yaitu sebelumnya menyantri itu, belum sebelum menyantri pesantren itu, dulu awal saya, sekarang dinamakan dulu TPA. Tapi saya yang laju di sini belum ada yang wajar, satu pun belum ada. Serulun sana namanya Simbah Kiai Somai, garis goreng Sombaji, yang asli dari Babatan Semarang, Pengaran Semarang. Di saya pertama itu, ya mengajar Quran sampai ke Rasamah itu, beliau dulu itu keluaran dari pondok pesantren Jamsarel Surakarta. Nah, sudah itu saya disuruh untuk melanjutkan sekolah, apakah saya itu mondok pesantren. Itu dari Pak Kepala Desa namanya Pak Suharno. Nah, itu sudah dua periode itu menyetujui. Dan Bapak RT, Bapak Bayan, semua anggota itu setuju diberikan tempat. Namun, terus anggaran dari mana ini? Kan sudah itu membuatnya tempat itu ukuran kurang lebihnya itu gedung itu jadi 24 kali 9, 24 kali 9. Memang gedung itu uang dari mana, bahan dari mana? Ya, Muhalid akan membuat tempat mengaji. Saya namakan balai pengajian. Bupati saya rahukan. Saya pada marib jam 4 saya sowan bupati, daftar tamu. Namanya Pak Kasbi dari Aceh. Saya diterima serius. Apa itu tamu dari kiai desa, kiai kampung. Atau bisa saudara, ya isinya nanti tanggal 11 Maret untuk datang ke Gremio untuk melakukan badut. Untuk apa Pak Kiai? Untuk balai pengajian. Belum pesantren, hanya balai pengajian. Karena itu tetap letakkan batu petang 11 Maret. Itu orang 11 sesuai dengan Naktu Jawa 11, hari Rabu 11 Maret jam 11 siang. Orang 11 itu berletakkan batu. Dari semua batu itu saya yang meluncurkan. Saya beri doa, ya Bismillah saja. Ya terus dipegang oleh Pak Bupati, dari Pak Camat, dari beberapa tokoh-tokoh, minimal ya dari kepala desa. Orang tua ya banyak ilmu thariqah, anak-anak ya tarbiyah lewat syariat. Iwang natami ya target ngoten niku letrik banget cilik-cilik ngoten niku. Nah, ngoten niku. Ya jenpun berhubung bupati datang kunjungan mriki dolan. Saya main Pak Walid. Iya terima kasih. Main dan guru saya mengeling jangan melebarkan selibaran. Ben teko karepe dhewe lah. Ben atina terbuka sendiri. Itu saja cairan itu, dapur itu dari kandang menjangan. Dulu itu juga ada pernah namanya Marhaji itu asli dari Warakas itu kan nanti di sini. Izin jam 10 malam itu, Mbah saya izin mau biar ke Tanjung ya bisa boleh. Jadi jangan lama-lama ya. Udah salam lama, ngantar di sana nanti kan kasihan. Iya enggak. Jadi tiba-tiba sampai pajak, sampai mengajak apa itu menjelang situ ya. Nah, itu berhubung dia itu ya ngantuk. Itu datang di sini itu datang di rumah itu berjanjinya ya tertinggal di sana. Tidak tahu di mana-mana. Orang berjanji orang varikon. Jadi tiling ke sana
tiba-tiba di rumah sudah ada di rumah. Itu nyata itu. Lah, orang tuanya itu ya namanya rata-rata ya, itu mungkin kepingin sejarah gitu. Jam 10 malam saya beri kesan kalau jarak ke Tanjung Anom kalau malam itu baiknya lewat jam 10, dengan alasan lewat jam 10 itu waktunya kan sunyi, sepi. Lalu saya ini pun kan bersejarah Tanjung Anom mau masuk ahli ibadah. Hubungan dunia itu bukan padi diutamakan. Agama disertai dengan realat. Karena agama itu ada syariat, ya, ada tasawuf, ada hakikat, ada manfaat. Ada ada Islam, iman, Islam, ada ihsan. Itu sudah ihsan. Kita sudah ihsan. Kadang-kadang aku dari jauh menuju mandi pulau. Ya monggo, ya monggo. Bisa carakan, walaupun sukanya apa iklan ngaten. Jangan minta, jangan ngomongkan dan sebagainya. Kamu kalau suka lamir ngaten ana. Ana bocin iklan. Datang yang jarang ngulu, ini kau mendoakan orang yang sudah mati. Saya itu yang minta ampun lah, minta ampun, lah berdoa mendoakan orang yang sedih itu di sini sudah. Tidak boleh meminta, memohon dan sani pun boten kesasar. Wah, keren dan luar biasa ya sejarah tersembunyi dari Desa Tanjung. Sampai jumpa di lain kesempatan.